Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar fundamental Kotlin kita. Kita sudah sampai di array. Jadi secara singkat, array itu digunakan untuk menyimpan beberapa objek dalam satu variabel ya teman-teman. Misalnya di sini ada variabel bernama array. Dia bisa menyimpan beberapa variabel, maksudnya itu ada ini integer, ini adalah sebuah string, ini adalah sebuah float, atau kalau di Kotlin itu lebih familiar dengan double, dan ini adalah sebuah boolean ya teman-teman. Nah, untuk mencetaknya ini cukup sederhana. Karena ini array, maka dia bermain dengan indexing ya teman-teman. Indexing berarti kita mengakses anggota dari array berdasarkan nomor urutnya, kan dimulai dari 0 ya. Jadi kalau ini tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 4 anggota dan dimulai dari 0. Kalau kita mengakses yang 0 sama dengan kita mengakses array yang pertama, yaitu apa? 0 itu harusnya 1, tapi ini harusnya undip. Ini salah teman-teman, ini salah. Sorry, itu salah. Untuk ini kan yang biasa ya, jadi ini tipenya itu kembaliannya unit. Kalau kita tahu kan unit itu bisa menyimpan apa aja ya. Kalau di Kotlin ini sudah dibahas di materi tentang variabel. Silahkan dicek kalau belum menyimak. Kemudian ada type primitive pada array. Primitive itu maksudnya kayak array khusus untuk integer, khusus untuk boolean, untuk string dan lain sebagainya. Jadi dia cuma bisa menyimpan satu jenis isi atau satu jenis variabel ya. Kalau kita menggunakan integer array, maka yang hanya bisa disimpan adalah sebuah integer atau sebuah numbers ya. Sudah dibahas di video sebelumnya tentang numbers. Dan kalau kita mengakses array dengan indeks ke 1, 0, 1, yang keluar adalah 2. Ini. Kemudian, ini adalah beberapa contoh dari tipe primitif yang ada pada array. Ini ada integer, boolean, char, long, short, byte, detail dari panjang integer dan lain sebagainya udah kita bahas di video numbers ya, numbers pada Kotlin. Silahkan dicek kalau belum menyimak. Kemudian ada fungsi namanya get dan set elemen pada array Kotlin. Misalnya nih, ini ada array, kita manfaatkan fungsi get untuk mendapatkan indeks. Kemudian kalau set itu untuk merubah ya teman-teman, untuk change, untuk merubah isi dari array. Misalnya di sini kita pakai fungsi println array get 0, berarti dia akan mengembalikan isi dari array pada indeks ke 0, yaitu apa? Undip. Kemudian bawahnya array set 0, ini ada dua parameter, berarti ubah indeks ke 0 dengan UGM gitu teman-teman. Jadi nanti kalau dicetak harusnya undip ini akan berubah menjadi UGM gitu, seperti ini ya. Ini udah cetak UGM. Ini udinus itu berarti ya indeks kedua ya, 0, 1, 2 kayak gitu. Kemudian untuk mendapatkan panjang dari sebuah array, teman-teman cukup menggunakan fungsi yang namanya size. Di Kotlin ada yang namanya size ya. Size bukan size, itu lensa jadinya. Lensa kamera. Jadinya itu size. Array.size, maka dia akan mereturnkan jumlah dari anggota yang ada di array ini. Begitu. Kemudian apalagi nih? Oh, ini udah looping. Jadi untuk mencetak ini kan ada beberapa itu ya, ada beberapa anggota ya, atau beberapa indexing pada array-nya. Untuk mencetaknya teman-teman gunakan looping aja biar gampang, nggak jangan satu-satu. Pakai for, ini item adalah sebuah variable, kita menggunakan function in array, cetak semua gitu, akan dicetak semuanya gitu. Jadi semua variabel, semua isi dari array ini akan dicetak menggunakan fungsi looping.
Kemudian apa lagi nih? Di array juga bisa untuk mengecek kondisi, misalnya jika string UGM, lagi-lagi kita menggunakan ini ya, function in pada array, maka cetak ada. Tapi kalau ini nggak ada, cetaknya nggak ada gitu. Cuman karena ini UGM kan bukan anggota dari array ini, maka UGM tidak memenuhi kondisi ini dan akan tercetak yang ini, nggak ada. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Ini lumayan banyak loh kalau array. Menampilkan elemen yang berbeda pada array. Nah, ini kan ada dua ya teman-teman ya. Ada dua yang sama ya, similar. Nih, dua undip. Ini ada undip, UNES, Udinus, Semarang. Undipnya ada dua. Nah, kalau teman-teman pengen mencetak yang duplikat itu cuman satu aja, maka gunakan fungsi distinct ini. Jadi nanti yang sama akan dicetak satu aja gitu. Jadi kalau dicetak hasilnya cuma 4, padahal ini anggotanya 5. Tuh. Kemudian ada lagi nih, dropping elemen. Ini ada dua, drop sama drop less. Jadi kalau drop ini kan drop biasa ya. Drop itu berarti dia akan mencetak dari indeks keberapa gitu. Misalnya drop kedua berarti kan 0, 1, 2, berarti dia akan mencetak dari Udinus sampai akhir. Nah, sampai akhir ya, dengan perulangan tentunya. Kemudian yang kedua itu ada drop less. Ini kebalikannya, kalau kita isi parameternya dengan 2, maka akhir dari pencetakannya adalah indeks kedua 0, 1, 2. Jadi setelah sampai indeks kedua dia akan berhenti, loopingnya akan berhenti. Tuh, yang dicetak berarti ada undip, UNES, sama Udinus. Ini enggak dicetak karena melebihi dari drop less 2 gitu. Terakhir itu ada check elemen pada array. Kita menggunakan function isEmpty. Ini adalah sebuah boolean ya. Ini adalah sebuah boolean, dan karena array ini bisa dipakai untuk indexing, jadi dia bisa menggunakan boolean. Kalau kita cetak apakah array kosong ditambah array.isEmpty. Array ini adalah sebuah variabel. Dicek nih kosong apa enggak, karena ini ada isinya, maka enggak kosong ya, jadi false. Tapi kalau kosong, kembalinya return-nya adalah true. Oke, kita langsung ngoding ya teman-teman di IntelliJ IDE-nya. Silahkan buka, terus kita bikin kelas baru. Namanya misal array gini. Kita bikin function main file array. Ini misalnya pertama dulu ya. Pertama itu array of. Ini adalah sebuah unit, jadi bisa nyimpan apa aja. Satu misal string, terus ini adalah sebuah ini integer, terus ini string undip. Terus kita bisa menyimpan misalnya double. Terus terakhir misalnya ada boolean gini. Kalau kita cetaknya menggunakan ada dua cara ya. Kalau mau satu aja kita bisa pakai yang simple kayak gini, print array, masukin indeksnya, misal indeks ke 1, jadi undipnya akan kecetak tuh. Atau menggunakan sebuah perulangan for item itu ada sebuah variabel teman-teman, ingat ya, array print len array item ya. Tuh, kita jalankan coba ya. Hasilnya adalah tuh tercetak semua. Karena kita menggunakan print len, jadi ada enternya langsung. Tapi kalau print biasa akan ke samping gitu. Kemudian kita coba array primitif ya. Misalnya integer array of. Maka kalau kita ini untuk khusus untuk numbers gini misalnya. Tapi kalau kita masukin
string, dia akan error tuh, dia nggak mau. Katanya apa tuh, errornya type mismatch, berarti type-nya nggak sesuai. Ini juga sama, nyetaknya bisa pakai for juga, item in try print learn item. Maka sama tuh, berarti juga sama. Kemudian habis primitif itu tadi apa aja? Get ya, coba ini dirubah dulu deh, kembaliin ke semula, array of aja, kita pakainya nama univ di Semarang, Undip, terus UNES, apalagi sih, Udinus, terus udah deh situ aja, ntar kepanjangan. Gini misalnya kita mau pakai fungsi get ya, misalnya get print learn array dot get kedua, indeks kedua adalah 0, 1, 2 adalah Udinus lagi ya, misalnya ke 1. Kalau kita cetak ini 0, 1 berarti UNES sama Udinus, berarti yang muncul nanti pertama akan Udinus, yang kedua adalah UNES tuh, karena 2 kan Udinus ya, 1 itu ke UNES itu. Kemudian untuk setnya, untuk merubah nilai pakai print learn atau enggak ya, bentar aku lupa deh. Print learn, bentar aku kok lupa, sorry teman-teman, coba cek lagi ya, biasanya tuh kayak gini, sering lupa. Untuk merubah nilai, langsung ya nama variabel ya, di set langsung, lupa. Array set ada 2, indeks ke 1 kita rubah menjadi UGM, print learn array indeks ke 1. Coba kita running teman-teman. Tuh, jadi indeks 1 khusus untuk variabel ini dirubah menjadi UGM yang tadinya itu adalah undip. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita perhatiin di sini ya, ini itu ada sebuah peringatan atau saran suggestion dari Kotlin-nya. Katanya kalau get itu mending di replace pakai indexing teman-teman. Tuh, jadi sama aja sama yang tadi ya, yang awal-awal ya. Jadi ini sebenarnya indexing kayak gini aja kalau di Kotlin cukup. Terus untuk set itu kita pakai sama dengan gitu, array ke 1 sama dengan UGM. Dicetak hasilnya juga sama. Tuh hasilnya sama. Itu lebih simple gitu kalau dikasih saran sama si Kotlin-nya. Kemudian habis set get kita array size ya, coba print ukuran array adalah kasih spasi lah ya, array.size. Coba kita running, hasilnya adalah 4 tuh, 4 ya, benar ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 array dengan menggunakan function size. Kemudian kita bisa looping ini untuk mencetak semuanya ya, misalnya for item in array kok bandur gitu, print learn item, maka dia akan dicetak semuanya tuh. Terus apalagi nih, habis looping itu kondisi ya, coba nih kita kondisi ya, jika UGM ada di dalam array maka cetak apa nih, yay ada itu, misal
Kalau nggak ada, kita cetak. Kok ke atas mulu? Println. Nggak ada set. Kita running teman-teman. Nah, nggak ada ya, karena emang UGM nggak ada. Coba kalau kita ganti undip, kita cek dan hasilnya ada gitu. Ini sebenarnya return juga bisa sih kayak gini, true atau apa false. Ini apa gini? Kok unzip? Coba kita running ya. Oh, nggak ada ya. Ini harusnya pakai apa ini? Redundant if. Oh, nanti hasilnya pakai kondisi. Oke, nggak usah coba deh. Kemudian kita coba function distinct, bacanya apa sih? Coba kita bikin anggota baru, namanya samain yang depan undip for item in array distinct cetak println apa item ya. Maka ini kan sama ya, sama. Kalau sama berarti nggak perlu dicetak berulang kali. Tuh, jadi ya cuman ini 5 anggota, tapi yang dicetak cuma 4 karena undipnya itu double. Tapi kalau kita nggak pakai ini, dia akan nyetak semuanya. Tuh, gitu ya. Ini dipakai kalau misalnya ada di anggota mungkin yang inputin nama sama, nggak perlu dicetak semuanya. Kemudian kita coba dropping. Dropping itu berarti pakainya perulangan ya. For item in array drop, kita mulai dari ke 1, println item itu misalnya, maka dia akan dimulai dari UNES karena kan dari 0 ya, 0 1 sampai terakhir akan dicetak semuanya. Ini fungsi drop. Tapi kalau kita pakai drop last terus kita masukin indeks ke 1, maka yang akan tercetak adalah berapa? Loh, undip, UNES, Udinus, Semarang. Bentar, ini kenapa dropless? Harusnya coba ganti deh 2. Nah, ini baru benar. Jadi dropless itu untuk membatasi ya teman-teman. Jadi terakhir itu indeks kedua, maka yang tercetak adalah sampai indeks kedua aja, yang berikutnya akan diabaikan gitu. Jadi cuma 3 yang kecetak, 0, 1, 2 sama ya. Terakhir itu kita cek menggunakan function isEmpty, simpel aja, pakai print bisa sih. Apakah array kosong? Kita pakai array isEmpty. Kita running, false karena dia ada isinya. Tapi kalau kita kosongkan, ini kan kosong ya. Oh bentar, dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena kita belum dikasih di sini, misalnya kasih string. Nah, true. Kenapa true? Karena dia kosong ya. Kalau kosong itu harus dikasih tipe dari array-nya apa ya, misal string, integer, atau boolean gitu. Oke, mungkin sampai sini teman-teman video kali ini. Sorry tadi agak kelupaan ya, jadi nyontek materinya. Gak apa, kita sama-sama belajar. Mungkin sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga teman-teman betah ya di sini ya. Dadah, semangat belajar.